Oke, baik teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang bisnis internasional atau kalau bahasa Inggrisnya world trade. Ya. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh eh, individu ataupun negara ketika proses adanya ekspor impor. Ya. Jadi perdagangan itu bukan hanya tentang ekspor dan impor saja, tetapi adalah tentang bagaimana mengelola atau manajemen hal tersebut. Ya. Hal yang pertama kita bahas ini adalah tentang konsep bisnis global. Ya. Tapi sebelumnya kita akan menonton dulu untuk videonya, durasinya beberapa menit saja. Ya. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan itu yang sudah tersebar di seluruh dunia. Ya. Contohnya adanya Nescafe, Nike, ya, Levi's, Benz, ataupun Coca-Cola itu pun banyak tersebar di seluruh dunia. Ada juga McD, ya. Bahkan di daerah-daerah pelosok itu ya udah ada McD. Atau contohnya lagi adalah Star Wars ataupun yang bekerja sama dengan Sony. Jadi dari video ini, ya, dari video ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya setiap produk itu pasti bisa untuk eh, global. Ya. Jadi penjualannya bisa sampai ke luar negeri. Ada banyak contoh di Indonesia produk-produk lokal yang brandnya itu terkenal di dunia itu juga banyak. Jadi ada beberapa indikasi, ya. Jadi adanya fenomena globalisasi ini baik di bidang ekonomi, budaya, politik maupun komunikasi. Ya. Salah satunya adalah yang pertama adanya ekspor dan impor. Ya. Jadi kalau dulu proses ekspor dan impor itu isinya luar biasa ribet. Nah, sekarang dengan adanya globalisasi, dengan adanya eh, negara-negara Asia Tenggara, ya, dengan adanya Uni Eropa Arab dan lain sebagainya, itu pun memudahkan negara untuk proses ekspor dan juga impor. Ya. Apakah di satu negara itu bisa hanya memenuhi kebutuhannya sendiri? Bisa, tapi akan mempengaruhi ekonomi. Jadi perputarannya juga tidak akan cepat. Maka diperlukan adanya proses ekspor dan impor. Terus yang kedua adalah maraknya online shop. Ya, ini pun juga dari perkembangan teknologi saat ini, online shop ini sangat powerful sekali. Jadi ketika kita bicara tentang online shop, ada Amazon, di mana orang jualan di Amerika bisa sampai ke Indonesia itu dengan hanya bermodalkan aplikasi. Dan juga contohnya Alibaba, AliExpress. Nah, teman-teman bisa mendapatkan barang dari Cina dengan 0 rupiah ongkirnya. Ya, itu pun juga bisa karena eh, ongkirnya itu disubsidi oleh pemerintah. Ya. Jadi poinnya adalah di sini adalah online shop itu sangat mempercepat ya, proses adanya globalisasi saat ini. Orang Indonesia pun juga banyak yang berjualan dan mengirim ke luar negeri, ya proses ekspor. Yang ketiga adalah jarak dan waktu tidak membatasi komunikasi. Nah, kalau dulu sebelum adanya smartphone, nah, kita mau rapat dengan klien di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Filipina itu kita harus datang. Tetapi saat ini kita hanya cukup dengan via Zoom ataupun video call. Itu pun lebih mudah.
Berikutnya adalah produk KFC bisa ditemukan di kota atau kabupaten. Nah, ini juga salah satu indikasi bahwasanya eh, KFC yang notabene adalah ayam fried chicken, ya, ayam goreng yang lumayan mahal, ya, bisa dikatakan mahal, tetapi mereka juga mau buka di kota atau kabupaten kecil. Adanya international commercial arbitration, ya, adanya perjanjian-perjanjian, adanya komunitas di antar negara itu pun juga menjadi indikasi dalam adanya globalisasi saat ini. Yang keenam adalah perubahan perilaku konsumen lokal. Nah, jadi banyak perubahan-perubahan di dalam eh, cara orang mendapatkan produknya. Cara konsumen itu mendapatkan produknya itu experience-nya berbeda-beda. Kalau dulu ketika kita pengen beli minyak, nah, itu kita datang ke toko. Saat ini pun juga dilakukan. Tetapi ketika ada promo di Shopee, di TikTok, Shop, dan lain sebagainya, itu pun mereka akan lebih milih ke sana. Karena yang pertama harga murah dan juga free ongkir, gratis ongkir. Itu. Dan yang ketujuh adalah mobil di Indonesia dikuasai merek asing. Ya. Ini pun juga indikasi bahwasannya eh, mobil-mobil yang ada di Indonesia ini banyak sekali yang diproduksi di luar negeri, meskipun perakitannya di Indonesia. Yang kedelapan adalah adanya game online dan juga YouTube. Nah, dan kenapa kok dikatakan bisa globalisasi? Nah, kita lihat di game online. Nah, developernya pun itu bukan berasal dari Indonesia dan itu pun bisa diakses seluruh dunia. Dan juga di YouTube, katakan di YouTube. Banyak konten kreator yang dari luar negeri itu pun juga tontonan dari anak-anak Indonesia. Begitupun sebaliknya, konten kreator di Indonesia juga ditonton oleh orang-orang luar seperti itu. Yang kesembilan adalah adanya Skype, video call, dan juga Messenger. Nah, ini sangat mempermudah untuk komunikasi. Yang ke-10 adalah desain busana, rambut, dan musik Korea. Nah, jadi Korea itu tidak hanya menjual lagunya, ya, tetapi adalah mereka juga eh, berimbas pada perubahan budaya di satu negara. Ya, ketika ada eh, grup boy band atau girl band, ya, yang menjadi idola dari orang-orang Indonesia, mereka pun juga akan mengikuti trennya. Nah, terus trennya itu di mana dapatnya? Ya, mereka impor dari Korea untuk bajunya dan lain sebagainya. Nah, di situ. Itu pun juga berpengaruh sekali terhadap kebudayaan. Jadi globalization, ya, atau globalisasi, ya, terdiri dari dua kata, yaitu adalah global dan globalization. Ya, yaitu adalah global adalah mendunia, globalization itu adalah proses. Ya, bagaimana proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Ya. Setiap individu dapat terhubung, bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi eh, ketika kita berbicara tentang zaman globalisasi saat ini bisa menjadi peluang ataupun menjadi ancaman. Ya. Ancamannya seperti apa? Ketika kita tidak bisa menyaring mana kebudayaan yang baik untuk kita, mana hal yang baik untuk kita, nah, itu akan menjadi ancaman. Tetapi ketika kita mampu memanfaatkan ya, globalisasi saat ini, itu akan menjadi sebuah peluang. Ya, seperti itu. Ya. Globalisasi adalah percepatan interaksi dan integrasi orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda. Ya. Jadi yang dulunya manual sekarang pun bisa lebih cepat karena menggunakan
teknologi. Bagaimana orang yang jauh di sana bisa kelihatan dekat dengan adanya teknologi. Contoh perusahaan-perusahaan yang eh, global saat ini, ya, kalau di teknologi memang luar biasa besar. Ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ya, ada Yahoo, ada eBay, ada Disney, Apple, dan lain sebagainya. Itu pun juga produk-produk teknologi yang 10 tahun terakhir ini, ya, 10 tahun terakhir ini begitu pesat perkembangannya. Tapi juga ada sektor-sektor real yang memang berkembang juga. Contohnya Adidas, Nike, Apple, Panadol, 7-Eleven. Contohnya lagi adalah di Indonesia itu ada merek mie instan Indomie, yang juga penjualannya sampai ke luar negeri. Kalau dibagi dalam eh, globalisasi itu bisa dibagi menjadi dua aspek. Ya. Jadi globalisasi itu punya dua aspek klasifikasi globalisasi, yaitu adalah aspek produk ataupun aspek pasar. Ya. Contohnya adalah adanya pakaian pakaian wanita, kain dan kancing dari Indonesia. Ya. Kita bisa melihat bahwasanya itu adalah berupa aspek produk. Ya. Sedangkan yang kedua ini adalah MNC media jasa dan layanan komunikasi, itu adalah aspek pasar. Ya. Dua aspek globalisasi yaitu adanya globalisasi pasar dan juga globalisasi produk. Globalisasi pasar ini penyatuan pasar yang sebelumnya berbeda dan terpisah satu sama lain menjadi satu pasar global yang sangat besar. Contohnya adalah KFC, Coca-Cola, IKEA maupun iPhone. Ini pun yang dulunya, ya kan, yang dulunya standar ayam goreng seperti itu, ya, dirubah dengan adanya KFC. Itu pun juga berubah, adanya Coca-Cola, adanya IKEA. Itu pun mereka memiliki standar sendiri tetapi dijual di seluruh dunia. Itu contohnya dari globalisasi pasar. Contoh yang lain adalah tentang globalisasi produksi. Ya. Pengadaan sumber daya barang dan jasa dari berbagai lokasi di dunia yang mengambil keuntungan dari perbedaan biaya dan kualitas produksi suatu negara. Ya. Ini pun juga ada juga perusahaan itu yang mengambil bahannya itu dari seluruh dunia, tetapi disatukan menjadi satu di satu tempat. Contohnya adalah Boeing 777 dan juga Visio. Jadi produksinya, perakitannya memang contohnya di Indonesia, tetapi bahan bakunya itu bisa dari China, bisa dari Amerika, atau tempat-tempat yang lain. Ataupun sebaliknya, orang-orang produksi di Cina tetapi bahan bakunya itu berasal dari Indonesia. Itu pun juga bisa terjadi. Jadi globalisasi pasar itu mereferensikan persatuan dan perpisahan pasar menjadi pasar global yang sangat besar. Ya. Ada beberapa produk yang sudah mengglobal, tetapi mereka menetapkan standar rasa maupun produk yang sama. Ya. Jadi ada produk-produk McD, Coca-Cola, Sony, ya, itu mereka punya standar produk yang sama, ya, tapi dijual di banyak negara. Ya. Tapi penting juga untuk tidak memaksakan suatu preferensi maupun cita rasa kita di suatu negara karena perbedaan budaya antara negara. Jadi penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan kebijakannya di suatu negara. Nah, contohnya yaitu Indomie. Ya, Indomie pun ketika kita bicara Indomie di Indonesia dengan Indomie di Arab itu pun rasanya akan berbeda. Meskipun sama-sama mereknya Indomie dan bumbunya sama. Contoh yang real di Jawa dan di Sumatera itu pun bumbunya itu juga berbeda. Ya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan cita rasa di satu daerah ataupun negara. Seperti itu. Itu pun juga bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah globalisasi produksi.
Ya. Jadi cenderung menghasilkan barang dan jasa dari suatu lokasi di dunia untuk meraih keuntungan dari perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor produksi. Contohnya labor, energi, lahan tanah, dan juga modal. Dengan melakukan ini, perusahaan berharap bisa mengurangi biaya secara keseluruhan atau meningkatkan kualitas keseluruhan. Nah, contohnya ini, ya, Apple, ya. Apple itu bahan bakunya tersebar di seluruh dunia. Ya. Bisa dari Samsung, dari Texas Instrument, dari Micron, dari Dialog, dari ST, ya, dari China, dari Jepang, dari Jerman itu banyak sekali. Ya. Tetapi diproduksinya, dirakitnya di China, ya, dan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, ini betapa menunjukkan bahwasannya globalisasi saat ini pun begitu luar biasa. Meskipun kantornya di California, tetapi produksinya di Cina, bahan-bahannya dari seluruh luar negeri dan disebarkan di seluruh dunia. Jadi tak ayah teman-teman bisa cek nanti di iPhone, ya, ada beberapa produk itu yang memang made in China, karena memang ada beberapa produk yang bagiannya itu berasal dari Cina, seperti itu. Nah, jadi teman-teman coba perhatikan di sekitar teman-teman, ya, apakah ada produk-produk lokal yang di sana juga dijual di luar negeri, ya, yang menjadi global, yang mereknya terkenal, tetapi itu berasal dari Indonesia. Ada nggak kira-kira? Kita, eh, ini ada 7 produk, ya, yang 7 produk lokal yang menjadi global. Ya. Jadi ada Polytron. Ya, Polytron adalah produk Indonesia yang dijual di seluruh eh, dunia juga. Ya, produk-produk elektronik, adanya Radik Gitar, ya, Lea, adanya jeans, ya kan, Eiger dengan tas dan juga sepatunya dan bahan-bahan lain sebagainya, Ruang Guru dengan eh, jasa jasa pelatihannya, adanya Semen Indonesia dengan produk-produk semennya dan lain sebagainya. Ya. Bisa kita lihat data dari Semen Indonesia, ya kan? Semen Indonesia itu memiliki kapasitas industri, ya, di mana market share-nya itu sebesar 40,8%. Ya. Kapasitas share-nya itu adalah 31,9%. Ketika kita lihat dari 15 produsen semen dunia terbesar, itu semen Indonesia itu salah satunya, berada di urutan ke-14. Ya, itu berarti eh, ada banyak produk yang menjadi global. Poinnya di situ. Contoh yang lain adalah ruang guru go global. Ya, refleksi setelah melihat banyak contoh lokal menjadi global, hal ini menunjukkan bahwa adanya peluang untuk melakukan ekspor tetap terbuka lebar bagi siapapun, ya, baik di bidang teknologi maupun di sektor real. Pelaku globalisasi bukan hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja yang punya modal besar, tapi bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun UMKM. Ini menarik, teman-teman. Jadi ada produk teman-teman di Ngawi itu yang produksi mebel, itu penjualannya paling banyak bukan berada di Indonesia, tetapi di Eropa, di Belanda. Ya. Kenapa demikian? Karena pasarnya memang berada di sana dan mereka sudah melakukan ekspor ke sana. Ya. Jadi bukan hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki PT, nama besar itu bukan, tapi UMKM yang produksi mebel. Ada juga beberapa teman itu yang produksi makanan, ya, itu juga diekspor ke Australia, ya, ke Uni Emirat Arab, ya.
ke Qatar, nah itu pun banyak, ke Jerman itu juga banyak yang melakukan ekspor ke sana. Dan itu pun satuan, bukan satuan sih, kecil jumlahnya, bukan satu kontainer, bukan. Ya. Hanya beberapa kardus saja. Jadi ini merupakan peluang bagi teman-teman juga untuk masuk di penjualan global. Dan kita pun juga perlu ketika kita melakukan proses jualan secara global, kita harus juga mengenali tiga, ya, kita harus mengenali tiga institusi, ya, yang memang berpengaruh di dalam ekonomi makro, ya, yaitu adanya World Trade Organization, ya, adanya International Monetary Fund, dan juga the World Bank. Jadi tiga institusi ini yang memang berpengaruh, yang mengatur perekonomian dunia. Ya, ya, yang pertama adalah World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia, di mana bertanggung jawab menjaga ketertiban sistem perdagangan dunia dan memastikan negara-negara mematuhi aturan yang ditetapkan dalam perjanjian dagangan. Ya. Jadi eh, banyak negara-negara itu yang memang diatur sistem perdagangannya oleh WTO. Ya. Karena apa? Karena agar tidak terjadi yang namanya kebablasan, adanya monopoli pasar itu pun juga sangat mengganggu untuk kestabilan perdagangan di dunia. Yang kedua adalah International Monetary Fund, ya, dana moneter internasional. Ya. Fungsinya adalah menjaga ketertiban dalam sistem moneter Indonesia, internasional. Ya. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya ketika negara kita memiliki banyak hutang, ya kan, kenapa mereka tidak cetak uang sendiri, lalu dibayarkan hutangnya? Ya. Karena adanya kebijakan dari IMF ini. Ya. Jadi bagaimana harus printing uang itu harus seberapa, adanya menjaga agar satu negara itu tidak mengalami inflasi yang tinggi dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari IMF. Ada juga yang ketiga adalah World Bank atau Bank Dunia. Itu fungsinya adalah mempromosikan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi ini pun juga termasuk bagian dari IMF juga sebenarnya. Jadi ketika satu negara pengen berhutang itu kita bisa lakukan di Bank Dunia. Induk dari segala bank itu di Bank Dunia. Pak, mau izin Pak, mau off cam Oke, sebentar, mau menurunkan barang. siap. Hmm. Nah, berikutnya adalah faktor pendorong adanya globalisasi. Nah, kalau dulu di zaman sebelum adanya teknologi, ya, itu kan kita ketika masuk di satu negara itu kita perlu izin, kita jualan perlu izin. Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi, dengan mudahnya adanya email, adanya telepon, handphone, smartphone, adanya pesawat, itu pun menghancurkan semua barrier atau halangan-halangan yang membuat proses globalisasi itu menjadi lebih mudah. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah adanya implikasi, nah, adanya implikasi globalisasi ini baik atau buruk terhadap satu negara? Pertanyaan itu tergantung. Ya. Jadi kembali lagi adalah ketika kita mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi saat ini dan mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan saat ini, maka kita akan bisa memanfaatkan eh, keadaan saat ini, adanya globalisasi saat ini. Ya. Jadi ada banyak peluang-peluang di luaran sana yang
kita pun bisa melakukan ekspor impor meskipun modalnya kecil atau tanpa modal. Caranya gimana? Ya, caranya kita cari pasar dulu. Ya, jadi kita lihat, kita lakukan survei. Ya. Di internet banyak bertebaran data. Ya. Kita cari, contohnya di Eropa, apa sih yang dibutuhkan? Oh, ternyata mereka butuh arang ketika musim dingin, mereka butuh arang untuk menyalakan api. Itu pun salah satu eh, peluang, ya, ketika kita tahu bahwasanya di sana banyak yang mencari itu. Lalu kita cari supplier di Indonesia dan banyak produksi-produksi arang, ya kan, kita bisa menjualnya. Atau banyak juga perusahaan-perusahaan di Surabaya, ya, yang bisa teman-teman ajak kerjasama. Contohnya penjualan baja, besi, dan lain sebagainya. Itu pun kita bisa promosi di internet, lalu kita arahkan atau kita sebagai makelar, ya. Jadi yang melayani kita, yang memproses perusahaan, itu pun juga bisa. Atau ketika teman-teman sekarang masih bekerja, nah, itu pun kita bisa menjualkan produk dari perusahaan kita, ya. Kita beli sendiri lalu kita jual, itu pun juga bisa. Harganya pun juga akan lebih murah kan kalau kita orang dalam. Bisa jadi ketika teman-teman sekarang kerja, nah nantinya 5 atau 10 tahun ke depan teman-teman kerjasama dengan bos teman-teman. Ya. Jadi kalau saat ini posisinya di bawah, nah, bisa jadi 5 atau 10 tahun lagi eh, posisinya sejajar dengan bos teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkanlah perkembangan teknologi saat ini untuk terus berkembang, ya. Terus berproses, terus agar bisa berjualan atau ekspor ke luar negeri. Itu, teman-teman. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan untuk materi awal dari bisnis internasional. Ada? Ya. Jadi eh, poinnya adalah bagaimana kita lebih peka dengan adanya perubahan. Ya, perubahan globalisasi saat ini, kita lebih peka dan kita mampu untuk menyesuaikan. Ya. Jadi banyak orang itu yang berpikir bahwasanya aku hidup apa adanya saja. Nah, apakah benar? Benar. Tetapi ketika teman-teman ingin maju dan terus berkembang, maka kita harus menyesuaikan. Nah, oh, saat ini yang lagi ngetren adalah di TikTok. Saya coba-coba deh untuk buat video-video TikTok. Agar apa? Agar menjadi branding saya untuk berjualan. Nah, seperti itu. Dan teman-teman tentunya jangan takut untuk memulai, ya, karena memulai itu mudah. Yang sulit adalah bagaimana mempertahankan dan menjadikan itu menjadi lebih besar. Cobalah banyak hal, ya. Selagi teman-teman masih belum berusia 40 tahun, ya, itu teman-teman bisa mencoba untuk banyak hal. Ya. Karena ketika kita menghabiskan jatah gagal di usia muda, di usia tua kita sudah kehabisan jatah gagal. Ya. Ya. Itu mungkin teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Izin bertanya, Pak. Oke, siap, monggo Pak. Tadi sudah dibahas mengenai 3 komponen untuk pengaturan apa regulasi keuangan dunia, Pak ya. Oke. WTO, kemudian apa IMF dan World Bank tadi. Oke. Cuman mau tanya ini mungkin agak nyempal sedikit dari temanya kita. Cuman kalau boleh tanya, Pak, kenapa Oke. saat kita sebagai bangsa ini atau Hmm. negara-negara lain mungkin sudah mengikuti regulasi dari IMF, Pak. Tetapi nyatanya toh kita semua masih diterpa sama inflasi. Itu kira-kira karena apa, Pak? Terima kasih, Pak. Siap.
Sama-sama. Ini menurut pandangan saya pribadi ya. Jadi kenapa kok adanya terjadi inflasi? Ya, karena yang namanya gini, gambarannya adalah ketika kita berbisnis, tentunya kita ingin kenaikan omset. Nah, sama halnya seperti keuangan. Nah, ketika itu tidak naik, maka seolah-olah itu tidak akan adanya perkembangan. Ya. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya kenapa kok inflasi terus ya? Kenapa kok eh, tidak apa namanya stabil? Kenapa kok inflasinya tinggi? Karena memang itu dibutuhkan untuk proses perdagangan itu. Nah, contohnya gini, ketika mata uang ya, mata uang itu tetap ya 1 dolar itu 10.000 katakan seperti itu dan itu tetap, maka tidak akan ada terjadinya eh, penjualan mata uang asing. Ya, tidak ada yang namanya pialang atau saham karena tidak ada tidak ada peluang untuk naiknya uang tersebut dan itu memang kalau bahasanya itu panjang memang karena banyak kepentingan di luar sana yang memang apa ya mengharuskan itu terjadi. Ya. Contohnya lagi kalau Bitcoin, nah seperti itu pun juga kenapa kok terus naik? Ya, kenapa kok terus naik? Karena memang itu disetting agar itu menjadi sebuah peluang. Ya. Seperti itu. Dan itu akan polanya ketika kita lihat polanya 5 tahun, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, itu pun akan ada polanya. Nah, contohnya lagi adalah emas. Nah, emas kenapa kok naiknya di tahun 2019 kemarin gila-gilaan? Karena memang polanya di 10 tahun yang lalu itu pun juga sama seperti itu. Ya, karena 30 tahun yang lalu itu emas tuh masih 100.000, ya kan? Naik lagi, naik lagi. Jadi banyak faktor yang memang mengharuskan itu adanya terjadi inflasi. Poinnya di situ. Panjang. Jadi bukan 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 melulu karena regulasi jalan atau tidak, Pak, ya, tapi karena tadi yang Bapak sebutkan tuh banyak Iya, faktor bermain juga, Pak, ya, faktor iya. kepentingan. Heeh. Jadi memang banyak kepentingan. Tergantung kita spotlightnya di mana. Karena kalau saya itu eh, melihat itu dari beberapa sisi, bukan hanya dari eh, regulasinya seperti ini. Regulasinya seperti apa itu akan tetap terjadi. Meskipun pemimpinnya itu luar biasa, bagus, baik, itu pun juga akan terus terjadi. Karena memang itu sudah, gimana ya, sudah aturan bersama, secara tidak tertulis sebenarnya. Gitu. Oke, teman-teman, itu saja